Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit yang dibagikan oleh MUI, yaitu dengan tema cara menyambut Idul Fitri dan fadilah puasa Syawal. Kita sering dengar lagi ketika kami masih pondok, para ulama mengeluarkan maqal atau perkataan yang bijak, yang mana perkataan ini semuanya dari hasil sulukiyah mereka atau kehidupan mereka, sehingga mengkonklusikan membuat suatu kesimpulan dengan maqal, itu perkataan yang bijak untuk bagaimana cara menyambut Idul Fitri. Di antaranya yang berbunyi laisal aid, bukanlah suatu Idul Fitri atau perayaan, tidak akan disebut suatu perayaan liman lagi bisa jadi, yaitu hanya orang yang memakai baju yang bagus atau yang baru. Innamal aid, akan tapi Idul Fitri itu, hari raya lebaran itu, liman ta'atuhu, yaitu orang yang taatannya, tingkat ketaatannya tazid, bertambah. Ini perkataan bijak. Selanjutnya ada perkataan bijak yang kedua, laisal aid, tidak disebut hari raya liman tajammala bil lisan wa huquq, yaitu orang yang hanya berantasi pada perhiasan pakaian atau keindahan kendaraan. Innamal aid, akan tapi hari raya itu liman ghufirat lahu dzunub, yaitu orang yang diampuni dosanya. Makanya hari Idul Fitri itu, aid itu artinya kembali, fitri itu fitrah, balik ke asalnya. Kalau dalam tauhid itu balik ke lahutnya, kesadaran ketuhanannya. Kullu maulud, setiap orang yang lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ketika dia lahir membawa kesadaran ketuhanan. Makanya ketika dalam rahim, qalu syahidna alastu birabbikum, apakah kau ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu syahidna, bala, tentu kita akan jawab, kita akan bersaksi biasanya Allah itu esa. Nah, maksud aid ini kembali kesadaran ketuhanan, kesadaran yang imateri. Tadi di maqal menyebutkan banyak manusia itu aid itu orientasinya yang ke materi, bentuk rupa. Dia bangga baju bagus, dia bangga mobil bagus, bahkan yang di pasar-pasar itu laris semua itu makanan baru, kue baru, bahkan yang jual mobil mobiler itu baru. Dalam orang maqal, orang ulama terdahulu, itu bukan aid, itu bukan hari raya. Itu bukan perayaan yang sesungguhnya, tapi yang sesungguhnya adalah menemukan kesadaran ketuhanan setelah 11 bulan atau setelah bulan Ramadan. Nah, inilah disebut nanti kesadaran ketuhanan lahud yang ada dalam manusia, bagaimana bisa mendominasi kesadaran nasud, yaitu kesadaran kemanusiaan yang dikader selama 1 bulan. Nah, itu untuk bagaimana cara menyambut Idul Fitri menurut ulama terdahulu. Ini tentu sulukiyah atas perjalanan mereka sehingga terbuatlah kalimat seperti ini. Yang kedua, temanya fadilah puasa Syawal. Ada hadis yang masyhur sering dibawakan dimanapun itu, yang menyebutkan man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan yang telah tuntas melaksanakan 30 hari puasa Ramadan atau 1 bulan atau 29, tsumma atba'ahu, kemudian dia mengikutinya setelah puasanya 1 bulan tadi, diikutinya min Syawal, yaitu puasa Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata hadis ini, karena orang tersebut kasyamid dahr, seperti orang yang puasa tahun. Logikanya bagaimana hadis ini? Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita puasa 30 hari ditambah 6 hari, maka seakan-akan kita puasa setahun. Dalilnya bagaimana hitung-hitungannya? Dalam hadis disebutkan al-hasanatu bi asyrin amthaliha.
Satu kebajikan itu lipatannya 10 kali lipatan dari apa yang dia perbuat. Ini dipertegas dengan surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan mendatangkan kebaikan, baginya sama 10 kali seperti yang orang melakukan kebaikan tersebut. Nah, kalau dikalikan 30 hari dikalikan 10, maka jumlah totalnya 300 hari. Ditambah 6 hari, 6 hari Syawal dikalikan 10 kebajikan, maka berjumlah 60. 300 tambah 60 totalnya 360 hari. Ini secara bulan itu disebut setahun penuh, karena dalam Hijriah itu kurang lebih 353, kalau Masehi itu 360 hari. Nah, inilah logika berpikirnya. Tapi bagi orang tauhid bukan itu. Hitungan ini menunjukkan wa ana ajzi bihi, kami yang membalasnya. Nah, membalas ini tanpa hitungan. Kalau setahun itu belum seberapa. Bahkan dalam saya sering dengar dulu ketika di pondok, Ustadz Idris, salah satu murid dari Ustadz yang di Yaman, itu menyebutkan kalau kita puasa Syawal diniatkan di bulan Ramadan, apalagi diniatkan pas malam Lailatul Qadar, itu lipatannya dikalikan 10.000 tahun. Min alfi syahrin sana khairum min alfi sana, 1000 tahun. Bayangkan, berarti kalau 300 dikali ke 10, 360 diniatkan di bulan, di hari Nuzulul Quran atau di Lailatul Qadar atau di bulan puasa, maka dikalikan lagi 360 dikalikan 1000. Nah, ini bayangkan itu fadilah puasa Syawal. Artinya kenapa ini ada kalimat dalam hadis tadi tsumma atba'ahu, kemudian diikuti setelah puasa Ramadan diikuti 6, ini menunjukkan untuk menjaga konsistensi kita apa yang telah dididik di bulan puasa Ramadan. Kebanyakan kita ini tidak konsisten. Ketika bulan Ramadan kita sungguh-sungguh baca Quran, sungguh-sungguh sholat taraweh, tapi setelah bulan Ramadan, bagi setelah Idul Fitri semuanya lupa. Maka Rasulullah keluarkan hadis untuk menetralisir agar yang tadi sudah terkendali tetap terkendali di bulan Syawal. Tentunya kapan pelaksanaannya? Itu di tanggal 2 Syawal, bukan 1 Syawal. Kalau 1 Syawal itu haram untuk melaksanakan melaksanakan puasa sunat, karena itu diwajibkan kita berbuka dan sholat Idul Fitri. Ini sebagai pengantar bagi kita bahwasanya antara Idul Fitri dengan puasa Syawal sebenarnya itu menunjukkan kontinuitas, atau dalam ilmu sosial itu ada change and continue. Perubahan, ada teori sosial itu harus ada continue, istiqomah dalam bahasa agamanya. Artinya apa yang ada di dalam bulan puasa itu tetap dijaga di bulan-bulan setelah bulan puasa. Makanya nanti Syawal itu artinya yaitu naik yazdad atau takaran yang naik. Maka Syawal disebut Syawal. Artinya ketika bulan Syawal dia menurun drastis, yang tadinya bisa menahan nafsu, makannya apa adanya, hanya siang, ternyata di bulan Lebaran habis semua. Makanya nanti kalau rumah sakit itu nanti bulan Syawal itu banyak itu antrian yang sakit, yang kolesterol sakit, yang darah tinggi sakit. Kenapa? Tidak terkontrol lagi. Padahal Rasulullah mengatakan perang yang paling berat itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bisa diterangi dengan kesadaran ketuhanan lahu. Maka ketika nasub dalam diri kita, dalam nasub itu maksudnya kesadaran kemanusiaan tidak terkendali dalam diri kita, yang awalnya terkendali di bulan puasa, 11 bulan tidak terkendali, maka dia akan merugi, tidak sampai Syawal, tidak akan naik dia derajatnya. Karena al-iman yazda, iman itu akan bertambah, akan ada kadang-kadang yang kus dia berkurang. Maka disinilah para ulama bijak. Kalau kita bulan Idul Fitri, apalagi di masakan COVID-19 atau COVID-19 ini, masa corona ini, kita dianjurkan untuk berdiam diri, kita cukup di rumah. Bahkan dalam pemerintahan sering dikeluarkan ada 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, dan yang keempat ini membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Kenapa? Untuk bisa menahan naiknya penyebaran COVID-19. Nah, itu seperti imsak, puasa. Kalau kita bulan puasa tidak bisa menahan COVID ini berkembang biak, berarti belum juga bisa mensukseskan namanya puasa. Puasa yang sebenarnya itu bisa imsak, menahan diri. Kalau kita sudah bulan puasa tidak bisa menahan diri, bahkan kita dianjurkan pemerintah untuk kita berbanyak berdiam, kita tidak mudik, mantaplah di rumah dengan tujuan imsak, melatih menahan diri. Tapi kadang-kadang masyarakat masih egonya masih sudahlah, pemerintah itu tidak konsisten juga kelihatannya. Ini namanya masih nafsu yang kita ikuti. Harusnya ati Allah wa ati Rasul, ikuti Allah dan ikuti Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, dan pemerintah. Nah, di sini pemerintah mengajarkan kita Lebaran, bagaimana cara menyambut Lebaran Idul Fitri yang kaitnya di masa pandemi. Saya berharap kita semua dapat menjaga yang kita latih di bulan puasa, yaitu menjaga kalimat imsak. Imsak itu bisa menahan diri. Jadi imsak itu bukan simbol imsak di bulan untuk sahur, bukan. Tapi seterusnya, ya kira-kira banyak madorotnya, kita bisa pertahankan diri. Atau nasutnya tidak terkendali, kesadaran kemanusiaan tidak kendali, kita kendalikan dengan lahutnya kesadaran ketuhanannya, yaitu yang kita latih selama ini. Makanya puasa itu disebut wa ana ajzibihi, kami yang balasnya. Ini menunjukkan kesadaran ketuhanan. Tidak ada yang, kalau Allah yang membalasnya berlipat-lipat, luar biasa. Di antara kebajikan daripada puasa itu, yaitu bisa menjadikan kita manusia muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ini awal mukaddimah untuk kita bahas, sehingga tema hari ini cara menyambut menyambut Idul Fitri di COVID-19 dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan. Tidak usah lagi banyak tanya. Ini kadang manusia ini banyak tanya, seperti Bani Israel, stop, tidak usah sembelih sapi yang warna bagaimana. Begitu juga kita di masyarakat. Kadang stop, tidak boleh mudik, kita banyak tanya, apa alasannya, mana datanya. Nah, inilah yang memsulitkan diri kita. Kita yakin, kita husnuzon kepada pemerintah bahwasanya menyambut puasa di Idul Fitri ini di COVID-19 membatasi mobilitas dan interaksi, bukan ingin menghukum orang Indonesia, tapi ingin cinta terhadap masyarakat Indonesia agar terhindar dari wabah yang saat ini belum ada obatnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada penanya, baik itu Pak Soud, Pak Safawi, dan Bu Rusmini. Kami akan menjawab yang sesuai dengan tema dulu. Nanti setelah waktu kita akan jawab yang berkaitan tentang keagamaan, yang keagamaan. Di sini kami akan menjawab Bu Rusmini dulu. Memang puasa kodok itu wajib. Nah, karena masuk dalam bulan puasa yang disebut Ramadan. Sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah muakkad. Maka ketika ditanya bagaimana mau melaksanakan puasa Syawal, sedangkan saya puasa yang wajibnya belum sempurna, belum 1 bulan, kan? Nah, ini ada beberapa pendapat. Silakan nanti ibu pilih yang mana menurut ibu sesuai dengan kondisi ibu. Apalagi di sini ibu sakit, ya. Yang pertama pendapatnya mengatakan kita bayar puasa wajib dulu, karena hadis tadi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang telah puasa Ramadan baru diikuti. Berarti kalau ingin mendapatkan nilai Syawal, dia puasa Ramadannya sempurna dulu, baru Syawalnya. Nah, maka disinilah ulama berdasarkan teks dari matan hadis tadi menunjukkan bagusnya bayar qadha dulu di bulan Syawal. Setelah 3 hari sudah kita bayar qadha, kita tambah dengan 6 hari.
Tapi kalau kita sakit kan bagaimana? Nah ini ada ulama berpendapat kalau dia sudah puasa qadha di bulan Syawal, maka nilainya kebajikannya dihitung juga Syawal. Artinya kalau ibu sudah bayar 3 kali puasa qadha, maka sudah dihitung itu juga disebut puasa sunnah Syawal. Tambah saja 3 hari lagi, maka 6 hari. Tentu fadilahnya mana yang baik? Yang banyak. Yang banyak tadi, yang tadi sudah bayar 3 ditambah 6 jadi 9. Nah, tapi ada pendapat ulama mengatakan ya sudah membayar puasa qadha itu sudah masuk nilainya puasa Syawal. Tentu nanti di niatnya ketika malam hari nanti. Nah, kalau kita mau niatnya qadha berarti cukup qadha. Tapi kalau ingin dapat dua-duanya ya niat. Innamal a'malu binniyat, semua perkara itu tergantung dengan niat. Kalau niatnya kita kombinasikan, kita ambil 2 kebajikan, insya Allah bernilai 2 kebajikan. Misalnya untuk bayar qadha dan untuk puasa untuk sunnah Syawal. Nah itu shauma ghadin an adai qada'i syahr Ramadan misalnya. Kita mengqadha. Tapi kalau kita tambah juga an adai qada'i syahr Ramadan untuk menunaikan itu qadha Ramadan min Syawal dan untuk melaksanakan sholat puasa Syawal, insya Allah dia kedua-duanya dapat. Nah tinggal kondisi kita sampainya di mana badan kita kuat. Kalau kita sehat bagusnya qadha dulu, jadi baru kita laksanakan di puasa Syawal. Perlu diingat puasa Syawal ini kaitannya juga termasuk ada puasa sunnah, karena di bulan Syawal itu 1 bulan, dari bulan 2 tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal itu disebut puasa Syawal. Tapi di dalam bulan Syawal tadi itu ada puasa Senin Kamis, di situ juga dapat nilainya. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, di situ ada juga puasa pertengahan bulan atau disebut ayyamun bid abdad atau bulan purnama, puasa 13, 14 15 bulan itu juga termasuk. Ketika dibarengkan dengan puasa Syawal saat bulan purnama di pertengahan, ambil di bulan pertengahan, maka kebajikannya juga bernilai puasa yaitu ayyamul bid. Artinya ya silakan ibu ambil posisi yang terbaik sesuai dengan kondisi ibu. Tapi yang afdal bayar qadha dulu. Kalau yang bayar qadha tadi berarti 9 ya katanya. Iya. Wajib dulu 3. Kemudian baru bayar puasa Syawal 6 kali. Tapi puasa Syawal 6 kali ini biasanya saja apakah bisa langsung berturut atau diatur sedikit selang-seling bagaimana? Nah inilah indahnya Rasulullah. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan kepada Rasulullah kecuali itu wahyu. Maka matan hadisnya itu sangat rinci, sangat detail. Boleh nggak berurutan? Boleh. Itu dari kalimat thumma. Kemudian ini kalimat bahasa Arab yang menunjukkan berurutan. Tapi ini setelahnya ada kalimat min Syawal. Ada kalimat min. Min ini yang menunjukkan harfun tab'id. Boleh diselang-selang. Nah, maka dalam matan hadis ini luar biasa. Hadis ini hadis bukan perkataan manusia biasa, kecuali ini Rasulullah dapat wahyu, tapi diucapkan dengan Rasulullah, kan disebutlah hadis. Maka dalilnya yang kita pakai man shoma ramadanan, barang siapa yang telah puasa Ramadan tsumma, kemudian dia mengikuti. Nah ini boleh berurutan dari tanggal 2, 3, 4, 5. Tapi kalimat ini juga ditutup dengan setelahnya diteruskan dengan kalimat atba'u sitta min Syawal, dari sebagian Syawal. Nah ini kalimat harpun yang menunjukkan tab'id, boleh tanggal 2, 3-nya tidak, 4 atau ngambil nanti di akhir itu boleh. Nah ini bahasa Arab ini luar biasa, kehebatan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bijaknya suatu makol atau satu hadis untuk melihat kontekstual masyarakat. Artinya ketika kita puasa Syawal tanggal 2, kita tahu ada orang rame silaturahmi tempat kita untuk menghormati tamu, ya nggak apa-apa kita batalkan karena ini sunnah muakkad kan. Kita ambil di pertengahan bulan karena di
Fikih ini ada namanya fikih awaliyah atau fikih yang prioritas. Nah, seperti tadi itu antara qadha dengan sunnah. Qadha ini wajib, sunnah ini sunnah. Nah, mana yang prioritas? Maka yang wajib dulu. Tapi ada kebijakan ulama. Kalau sudah melaksanakan qadha pasti dia dapat Syawalnya. Apalagi di sana dilaksanakan pada hari Senin, dapat puasa Seninnya. Apalagi dilaksanakan di pertengahan puasa Ayyamubid, itu puasa pertengahan bulan, dapat nilai puasa pertengahan bulan. Begitu juga dengan antara berurutan atau tidak. Boleh, silakan. Boleh kita berurutan, boleh ngambil di tengah, boleh di akhir, karena kalimat di sini min Syawal. Kalimat min inilah yang menunjukkan boleh tidak berurutan. Jadi yang dibahas ini untuk menimbul karena sesuai dengan tema kita ya. Ini nanti buat ada juga ada fadilah. Oke. Fadilah ini bahasa Arab ya, keutamaan. Misalnya fadilah Syawal, apa sih keutamaan Syawal? Nah sekarang yang ditanyakan fadilah Yasin, apakah ada fadilah Yasin? Saya tidak membuatkan statement bahwa saya fadilah Yasin tidak boleh, karena saya ini termasuk orang yang sekarang bergelut di sulukiyah thariqah, maka saya berkeyakinan Yasin fadilah ini merupakan hasil suluk ulama zaman dahulu, yang mungkin dari hasil dia melaksanakan bacaan Yasin, di sela-sela Yasin ada bacaan tertentu, di situ menimbulkan karomah atau menimbulkan keutamaan, sehingga lebih misalnya dia membaca fadilah Yasin, cita-cita lebih terkabul. Nah ini pengalaman spiritual. Kalau ditarikkan ilmu thariqah ini pengalaman spiritual, Pak. Kalau mau mencari dalilnya, nah inilah namanya perilaku ulama-ulama terdahulu. Maka kalau pasnya ingin bertanya ya, kalau saya tidak bisa menjawab karena saya bukan lisensi di bidang Yasin fadilah. Nanti silakan kita tanya dengan ulama-ulama. Tapi intinya saya berkesimpulan yang melaksanakan fadilah Yasin fadilah tidak salah kalau dia mendapatkan ijazah yang khusus dari seorang guru, mursyid atau yang menyebarkan hal ini, yang benar-benar lisensinya jelas, ya silakan diamalkan. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwasanya ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Semua yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu tentu tidak sembarangan, ya. Tentu mereka berdasarkan pengalaman spiritual yang dikonstruk menjadi ilmu pengetahuan. Misalnya kita pengalaman qiyamul lail di malam hari, terus ternyata di malam 27 kita mendapatkan rasa yang sangat istimewa. Nah, setelah puasa Ramadan kita konstruk, ternyata di malam sekian saya mendapatkan seperti ini, ngamalkan seperti ini, mendapat fadilah seperti ini. Nah inilah disebut konstruk pengalaman daripada individual. Maka salah enggak kalau ulama yang mempunyai kaliber ilmu yang tinggi, yang bagus dan membuat suatu konsep Yasin fadilah, mungkin di situ ada utama-utamaan. Tapi jangan sampai kita masih membuat statement ini salah, ini tidak benar. Nah ini kaitan dengan Pak Sarto, dengan Pak Suud. Nah, bagaimana dengan nanti kalau malam-malam mengganggu? Nah inilah kita Kementerian Agama, kebetulan saya ini Kementerian Agama, itu sekarang lagi menggembor-gemborkan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu mengimplementasikan keagamaan tidak terlalu eksklusif, tidak terlalu garam, tapi dia tengah-tengah. Nah disinilah seandainya kita baca malam-malam setengah 3/4 kira-kira mengganggu, ya kalau saya bagusnya pakai mic dalam, Pak. Ini penting karena kita hidup ini bermasyarakat. Beda di Jawa Timur, kebetulan istri saya Jawa Timur. Itu Jawa Timur setiap dusun, setiap sudut itu semuanya hidup mic-nya, tidak ada masalah. Bagi kita orang Sumatera mungkin majemuk. Di sini ada orang yang keagamaannya mungkin belum ilmunya belum belajar dengan banyak, sehingga ketika seperti itu keimanannya merasa terganggu, kehidupan sosial terganggu, maka ada baiknya saya menyarankan
ya kita boleh salawat, tapi jangan mengganggu. Muslim itu tidak mengganggu baik dari segi kegiatan keagamaan. Maka saya dulu juga sering di musola saya taruh di atas. Ada WA, ada SMS, Ustaz, tolong di mic-nya jangan ditaruh di atas. Nah, maka kita buat kebijakan taruh di dalam. Nah, ditaruh di sukup dalam. Insya Allah nilai yang kita lakukan salawatan mendapat kebajikan karena tidak ada yang mengganggu. Nah, yang kedua, Pak Suud, yang mana paling afdal? Nah, intinya zakat ini saumur Ramadan muta'alliqu bainas sama'i wal ardh wa la yurfa' illa bi zakatil fitrah. Kata Rasulullah, puasa Ramadan itu berkaitan, dia tidak akan sempurna kebajikannya antara langit dan bumi, dia tidak akan nyampe kepada Allah kecuali dia di zakatil fitrah, kecuali disempurnakan dengan zakat fitrah. Nah, bagaimana biar zakat ini benar-benar bernilai zakat? Takutnya nanti kita berzakat tapi tidak bernilai zakat. Nah, inilah sering kesalahan di dalam masyarakat kita, bahwasanya zakat fitrah ini sebenarnya harus mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Makanya saya musola saya tidak menerima zakat. Saya takutnya nanti tidak sesuai dengan keilmuan kita. Nah, maka bagusnya bagaimana? Amil yang bagaimana amil? Amil itu bukan yang di panitia yang di masjid itu bukan amil, Pak. Amil itu yang memang dia kerja di urusan zakat selama bertahun-tahun, setahun. Kalau panitia kan cuma 30 hari paling kencang, 16 hari sudah tutup. Itu bukan disebut amil, panitia namanya. Amil zakat itu seperti di Basnas, Ustadz Erwansa itu amil zakat karena dia ngurus zakat tiap hari. Nah, bagaimana biar ini selamat? Maka seorang panitia biar afdal zakatnya, dia harus mencari orang yang mustahik 8 tadi. Misalnya orang fakir miskin, benar-benar orang fakir itu diajak di masjidnya menjadi penerima. Maka ketika ada mau membayar zakat, yang membayar zakat ini langsung ke yang menerima tadi. Nah, itu an akhruja li zakatil fitri an nafsi, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Karena lillahi ta'ala. Nanti dijawab oleh yang mustahik tadi, orang yang 8 asnaf tadi, bukan panitia. Karena kalau amilnya, dia tidak termasuk amil, bukan mustahik dia. Kalau yang disebut amil di sini orang yang memang kalau dalam pemerintahan di Kemenak itu memang sudah di-SK-kan oleh presiden, gubernur, bahkan kita ada namanya UPS, di-SK-kan oleh bupati. Nah, bagaimana biar panitia ini selamat? Maka panitianya jangan terima, yang terima yang mustahik. Maka carilah nanti orang-orang mustahik di dekat masjid, musola, yang mereka itu yang menerima, orang fakir miskin. Nah, nanti ketika diterima oleh fakir ini, ajarakallah, semoga Allah memberi pahala, mobil tuh saya terima zakatnya, dengan mendoakan kita. Nah, ini sudah sampai. Maka hukum zakat kalau sudah sampai ke mustahik sudah sah, sudah diterima. Maka nanti ketika yang mustahik ini menyerahkan ke panitia, ini sudah bebas. Nah, nanti serah panitia kapan nak melaksanakannya. Nah, ini yang tidak dipahami. Saya dari dulu tidak membuka itu zakat fitrah di masjid, takutnya di musola saya takutnya seperti itu. Nanti tidak ada yang mustahik, yang benar-benar mustahik seperti itu. Jadi mana yang paling afdol? Ya, yang paling afdol yang menurut Bapak benar-benar zakat Bapak sudah sampai ke mustahiknya. Kalau di musola itu ada mustahiknya yang berhak menerimanya, benar-benar berhak benar fakir yang dipilih oleh panitia untuk menjaga menerima itu, silakan. Atau dengan panitianya, tapi panitianya amanah. Tapi ingat, selagi panitianya belum nyampaikan kepada mustahiknya, zakatnya belum disebut bernilai zakat, masih ngantung, itu masih di panitia. Kapan keluar zakatnya? Ketika panitia menyerahkan kepada mustahiknya tadi. Nah, itu kan ada kupon nanti ya. Nah, di rapat itu ini yang fakir, ini yang miskin, ini yang sabil gharimin, ada 8 surah Taubah itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lain sebagainya itu. Mungkin itu saja. Jadi yang paling afdal itu kira-kira yang menurut Bapak nyampe benar-benar. Nyampe benar-benar ke mustahik.